Teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir setiap kali kita menyalakan laptop atau HP, membuka puluhan tab di browser sambil dengerin Spotify, kok bisa ya sistem kita bekerja secepat itu tanpa nge-lag? Di mana semua data aktif itu disimpan secara instan? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial dalam sistem komputer dengan judul Menguak Misteri Memori Utama Komputer, Bagaimana RAM, ROM, dan Cache bekerja dalam harmoni. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alda Aulia Hafid dengan nomor induk mahasiswa 102250009. Saya adalah mahasiswa dari program studi informatika kelas 2A. Video ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh dosen luar biasa kita yaitu Pak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI GF. Tujuan dari pembahasan kita kali ini tidak lain adalah agar kita semua memahami dengan mendalam apa itu memori utama, bagaimana komponen-komponen di dalamnya saling bekerja sama, cara kerjanya, hingga bagaimana teknologi memori ini berkembang pesat di era teknologi modern sekarang. So, siapkan posisi duduk ternyaman kalian dan mari kita mulai petualangan digital kita. Oke, babak pertama. Apa itu memori utama? Secara definisi, memori utama atau sering juga disebut dengan primary memory adalah media penyimpanan data di dalam komputer yang posisinya paling dekat dengan CPU atau prosesor dan dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa perantara media penyimpanan sekunder. Biar gampang dibayangkan, mari kita gunakan analogi meja kerja. Bayangkan CPU komputer kita itu adalah seorang koki. Nah, memori utama ini adalah meja kerja di depannya. Ketika si koki ingin memasak atau memproses data, semua bahan masakan, pisau, dan bumbu yang sedang dia gunakan saat itu harus diletakkan di atas meja kerja agar bisa diambil dengan cepat kan? Si koki tidak mungkin setiap kali butuh garam harus berjalan jauh ke gudang di halaman belakang. Itu analoginya seperti mengambil data dari hard disk atau SSD. Jadi, fungsi dari memori utama adalah menyediakan ruang kerja sementara yang super cepat untuk CPU. Nah, di atas meja kerja memori utama ini, sebenarnya ada 3 komponen utama yang memiliki karakter dan tugas yang sangat berbeda, namun saling melengkapi. Mereka adalah RAM, ROM, dan cache. Mari kita bedah satu persatu secara detail. Komponen pertama yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM ini adalah representasi utama dari meja kerja kita tadi. Sifat paling khas dari RAM adalah volatile. Artinya, RAM hanya bisa menyimpan data selama komputer dialiri arus listrik. Begitu komputer dimatikan atau listrik padam, puff, semua data di dalam RAM akan hilang bersih tanpa sisa. RAM bertugas menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file yang sedang aktif kita gunakan saat ini. Makanya, kalau RAM laptop kita berkapasitas besar, kita bisa membuka banyak aplikasi sekaligus, atau istilahnya multitasking, tanpa membuat komputer menjadi lambat atau macet. Komponen kedua, ROM, atau Read Only Memory. Berbeda 180 derajat dengan RAM, ROM ini bersifat non-volatile. Artinya, data di dalam ROM bersifat permanen dan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Sesuai namanya, read only. Data di sini umumnya hanya bisa dibaca oleh sistem dan tidak bisa diubah dengan mudah oleh pengguna biasa. Isi dari ROM ini adalah instruksi-instruksi dasar untuk menyalakan komputer pertama kali, yang biasa kita sebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System. ROM ini ibaratnya seperti buku instruksi manual yang tertanam permanen di komputer sejak keluar dari pabrik. Komponen ketiga yaitu cache memory. Cache memory adalah memori super cepat yang letaknya sangat dekat, bahkan terintegrasi langsung di dalam chip CPU.
Fungsinya adalah menjadi jalan pintas bagi data-data yang paling sering digunakan oleh CPU. Daripada CPU harus membuang waktu mengambil data yang sama berulang kali dari RAM, CPU cukup mengambilnya dari cache dalam hitungan sepersekian milidetik. Cache ini biasanya terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu L1, L2, dan L3 cache. Setelah kita mengenal komponen-komponennya, sekarang bagaimana cara kerja mereka semua dalam sebuah sistem? Disinilah konsep hierarki memori berlaku. Dalam arsitektur komputer, hierarki memori digambarkan seperti piramida. Aturannya sangat sederhana, semakin tinggi posisi memori di piramida, maka kecepatannya semakin luar biasa cepat. Kapasitasnya semakin kecil dan harganya jauh lebih mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah, kapasitasnya akan semakin besar, harganya lebih murah, tapi kecepatannya sangat lambat. Mari kita lihat simulasinya. Saat kita mengklik sebuah icon aplikasi di komputer kita, pertama, CPU akan bertanya ke cache L1 dan L2 terlebih dahulu. Data aplikasi ini udah ada di saku lu belum? Ada! Aman! Proses ini dinamakan cache hit. Jika datanya ada dan CPU langsung memprosesnya instan. Tapi, jika tidak ada atau disebut dengan cache miss, CPU akan memperluas pencariannya ke RAM yang kapasitasnya lebih besar namun sedikit lebih lambat dari cache. CPU akan mengambil data dari RAM dan menyalinnya ke cache untuk penggunaan berikutnya. Lalu, bagaimana jika di RAM juga kosong? Berarti aplikasi tersebut belum berjalan. CPU terpaksa harus turun ke dasar piramida, yaitu mengambil datanya dari memori sekunder seperti SSD. Data tersebut kemudian di-load atau dimuat ke dalam RAM terlebih dahulu. Barulah CPU bisa mengeksekusinya. Proses inilah yang membuat saat pertama kali kita membuka aplikasi terasa sedikit lebih lama dibandingkan saat aplikasi tersebut sudah berjalan di latar belakang. Lalu, bagaimana contoh penerapan nyata memori utama dalam keseharian kita? Contoh paling gampang adalah saat kita sedang bermain game di smartphone atau laptop. Saat game sedang loading, sistem sedang memindahkan file-file peta game, karakter, dan audio dari memori penyimpanan internal ke dalam RAM. Begitu masuk ke dalam permainan, semua pergerakan karakter dan grafis yang kita lihat diproses secara instan menggunakan RAM dan cache agar tidak patah-patah. Teknologi memori utama ini tidak pernah berhenti berkembang loh teman-teman. Saat ini kita sudah berada di era RAM DDR5 atau Double Data Rate 5 yang menawarkan kecepatan transfer data yang sangat luar biasa dengan konsumsi daya yang jauh lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Bahkan untuk kebutuhan komputasi masa depan seperti Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI dan pengolahan grafis 3D kelas berat, industri sekarang menggunakan teknologi bernama HBM atau High Bandwidth Memory. Ini adalah memori yang chipnya ditumpuk secara vertikal, mirip seperti gedung pencakar langit, sehingga jalur data yang dilewati bisa ribuan kali lipat lebih lebar dan cepat. Wah, tidak terasa ya, kita sudah menjelajahi isi kepala komputer kita hari ini. Sebagai kesimpulan, memori utama komputer, baik itu RAM, ROM maupun cache, adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dalam sistem komputer kita. Tanpa adanya memori utama sebagai jembatan ruang kerja sementara yang super cepat, prosesor secanggih apapun tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Manfaat dan pesan penting yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini adalah saat kita ingin membeli sebuah perangkat teknologi seperti laptop atau smartphone baru, jangan hanya tergiur oleh kecepatan prosesornya saja atau besar memori penyimpanan internalnya saja ya. Perhatikan juga kapasitas RAM, generasinya, serta teknologi memori utama yang digunakannya. Karena di sanalah kunci kenyamanan multitasking harian kita berada. Demikian penjelasan mengenai memori utama komputer dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, istilah, maupun penyampaian selama video ini berlangsung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya atas bimbingannya, serta kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi yang saya bagikan ini membawa manfaat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap penasaran dengan teknologi di sekitar kita. Saya, Alda Lia Hafid, pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Bye-bye.